Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan bersama-sama mengerjakan kuis IPA tentang perpindahan panas. Jadi pada kuis ini kita akan mengelompokkan peristiwa perpindahan panas yang sesuai dengan jenis perpindahan panasnya. Nah, seperti apa kuisnya? Mari kita mulai. Dapat kalian lihat di sini ada peristiwa-peristiwa perpindahan panas. Ya, di atas ini yang Ibu tunjuk dengan panah ini adalah peristiwa-peristiwa perpindahan panas. Dan di bawahnya ada 3 tabel. Tabel yang pertama ada berisi konduksi, tabel yang kedua adalah konveksi, dan tabel yang ketiga adalah radiasi. Kita akan mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang ada di atas ini ke dalam tabel-tabel ini sesuai dengan perpindahan panasnya. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Ya, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara. Konveksi adalah perpindahan panas yang melalui aliran. Dan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Baik, mari kita mulai. Lihat yang pertama, di sini ada gerakan naik dan turun kacang hijau ketika dipanaskan. Kira-kira ini masuk ke tabel yang mana ya? Ya, gerakan naik dan turun kacang hijau ini termasuk ke dalam konveksi. Sekarang kita masukkan ke tabel sini. Berikutnya, peristiwa angin darat dan angin laut. Peristiwa angin darat dan angin laut juga merupakan perpindahan panas yang melalui aliran. Berarti ini juga termasuk ke dalam tabel konveksi. Nah, di sini ya. Berikutnya, sendok yang terasa panas setelah dimasukkan ke dalam air panas. Nah, kira-kira masuk yang mana ya? Benar sekali. Ini masuk ke dalam konduksi atau perpindahan panas yang melalui zat perantara. Yuk kita tarik. Nah, di sini sendok yang tadinya tidak panas ketika dimasukkan ke dalam air yang panas, sendoknya terasa panas. Hal ini karena terjadi perpindahan panas melalui zat perantara. Berikutnya, memanfaatkan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah. Ini adalah perpindahan panas melalui aliran. Berarti ini masuk ke dalam konveksi ke sini. Berikutnya, air menjadi mendidih ketika direbus dalam panci yang berada di atas api. Nah, kira-kira ini konduksi atau konveksi ya? Nah, di sini air yang mendidih adalah termasuk perpindahan panas yang melalui aliran. Karena mulai dari yang terdekat dengan kompor lalu mengalir ke atas sehingga air panas secara merata. Berarti ini termasuk ke dalam konveksi. Selanjutnya, sinar matahari dapat menghangatkan bumi. Matahari itu letaknya jauh dari bumi, namun kita dapat merasakan panasnya matahari. Nah, berarti sinar matahari yang menghangatkan bumi termasuk perpindahan panas melalui radiasi atau yang tidak melalui zat perantara. Nah, ini kita tarik ke sini, ke dalam kelompok radiasi. Berikutnya, wajan menjadi panas saat digunakan memasak. Nah, wajan yang tadinya dingin ketika didekatkan ke api, lama-kelamaan wajannya menjadi panas. Hal ini dikarenakan peristiwa konduksi atau perpindahan panas melalui zat perantara. Berarti ini kita masukkan ke dalam tabel konduksi.
Selanjutnya, nelayan menjemur ikan asin di bawah sinar matahari hingga kering. Nah, ini termasuk ke dalam peristiwa yang mana ya? Ya, di sini nelayan menjemur ikan dengan menggunakan sinar matahari. Sinar matahari yang jauh dari bumi bisa mengeringkan ikan asin tanpa melalui zat perantara apapun. Artinya, peristiwa nelayan menjemur ikan asin hingga kering di bawah sinar matahari ini termasuk ke dalam peristiwa radiasi. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya, menghangatkan tubuh di dekat api unggun. Ketika berada di dekat api unggun, tubuh kamu akan terasa hangat meskipun kamu tidak menyentuh apinya. Hal ini berarti terjadi perpindahan panas secara radiasi. Karena tanpa zat perantara apapun, berarti kita masukkan ke dalam kelompok radiasi. Selanjutnya, pakaian akan kering setelah dijemur di bawah sinar matahari. Nah, lagi-lagi ya, sinar matahari itu jauh dari bumi. Nah, artinya terjadi perpindahan panas tanpa zat perantara. Kita masukkan ke dalam kelompok radiasi. Berikutnya, loyang kue terasa panas saat baru dikeluarkan dari oven. Nah, loyang kue yang tadinya dingin ketika masuk ke dalam oven yang panas, loyangnya akan menjadi panas juga. Nah, di sini terjadi perpindahan panas melalui zat perantara, yaitu melalui loyang kuenya ini. Nah, berarti ini masuk ke dalam kelompok konduksi. Berikutnya, panci menjadi panas ketika diletakkan di atas kompor yang menyala. Ini juga sama dengan wajan yang tadi menjadi panas saat digunakan memasak. Artinya, termasuk ke dalam kelompok konduksi. Mari kita tarik ke sini. Yang berikutnya, mengeringkan rambut dengan hair dryer. Nah, di sini rambut kita menjadi kering padahal tidak menyentuh hair dryernya secara langsung. Artinya, ya benar sekali, terjadi perpindahan panas secara radiasi. Kita tarik ke sini. Yang berikutnya, bagian bawah setrika terasa panas ketika disambungkan dengan listrik. Tadinya ketika tidak disambungkan dengan listrik, bagian bawah setrika tidak terasa panas. Tapi ketika sudah disambungkan dengan listrik, terjadi perpindahan panas melalui zat perantara. Artinya, peristiwa ini termasuk ke dalam kelompok yang mana ya? Ya, termasuk ke dalam kelompok konduksi. Mari kita tarik ke dalam tabel konduksi. Dan yang terakhir, tubuh terasa hangat saat berdiri di dekat kompor. Kira-kira termasuk dalam tabel manakah ini? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Ya, ini termasuk ke dalam tabel radiasi. Nah, seluruh peristiwanya sudah kita kelompokkan ke dalam tabel-tabel ini. Sekarang, mari kita periksa jawabannya apakah sudah benar atau belum. Yuk, kita masukkan jawabannya. Wah, ternyata jawabannya sudah benar semua. Nah, ini adalah jawaban yang tadi sudah kita isi bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin mengerti tentang konduksi, konveksi, dan radiasi? Dan apakah sudah kalian ingat kembali? Wah, bagus sekali. Jangan lupa untuk selalu mengulang materi pembelajaran ya, agar kalian menjadi semakin paham. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu tentang kuis hari ini.
Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.